Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika la al-walikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah, dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah, yang banyak, dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi investasi tabungan kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin membahas sedikit tentang masalah orang-orang yang mendustakan agama. Dalam surah Al-Ma'un itu dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapakah orang yang mendustakan agama? Dalam surah Al-Ma'un ini dijelaskan ada beberapa hal yang mendustakan agama. Yang pertama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Maksudnya gak peduli terhadap anak yatim, semena-mena terhadap anak yatim. Kita lihat banyak orang yang mengurus yayasan yatim dan yatim piatu, fakir miskin, kaum duafa dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Kalau anak yatimnya kurang diperhatikan, tapi pengurusnya malah begitu senangnya, begitu bahagianya, tapi orang yang diurus itu malah justru hanya sekedar dijadikan sebagai tameng untuk mencari uang, maka ini termasuk orang-orang yang menghardik anak yatim, yang gak peduli terhadap anak yatim. Anak yatim hanya dijadikan sebagai ikon untuk mencari keuntungan, mencari uang dan lain sebagainya. Tapi saya yakin mudah-mudahan gak ada yang seperti itu. Kasihan anak yatim. Atau kita mungkin peduli kepada anak yatim hanya setahun sekali di saat mau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Padahal kita hidupnya bermegah-megahan, bermewahan dengan kehidupan dunia. Ini termasuk kategori orang yang menghardik anak yatim, yang gak peduli terhadap anak yatim. Kemudian fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua, orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak mau berbuat kebaikan, yang tak mau mengeluarkan makan untuk orang-orang yang kelaparan. Tapi di saat sekarang ini alhamdulillah sudah begitu banyak di masjid-masjid ketika melaksanakan sholat Jumat berjamaah itu memberikan makan siang gratis. Bahkan setiap hari pun ada sekarang. Di mana-mana diberikan makan siang gratis. Yang makan bukan hanya orang-orang yang miskin, bahkan orang-orang kaya pun diperbolehkan untuk makan dan ikut bersama di situ. Ini kelebihan yang luar biasa. Sudah begitu banyak perhatian, kepedulian terhadap sesama. Makanya itu termasuk akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi orang yang beriman
Mukmin yang hebat adalah mukmin yang berakhlak mulia, yang peduli terhadap orang yang susah. Kemudian wailul lil musallin, orang yang celaka bagi orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang melalaikan sholatnya. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Sehari 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi dia disibukkan oleh kehidupan dunia. Zuhur kerepotan, asar udah pulang, capek di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh bangun kesiangan. Nah ini akhirnya gak sholat, gak peduli, melalaikan sholat. Padahal sholat itu adalah tiang agama. Kalau tiangnya runtuh, maka agama akan runtuh. Salah satu yang membedakan orang muslim, orang Islam dengan orang kafir adalah tentang sholatnya. Kalau orang kafir tidak sholat, orang Islam itu wajib sholat. Jadi hati-hati, jangan sampai kita membiasakan melalaikan ibadah apapun. Ibadah sholat, ibadah puasa, kebaikan-kebaikan itu harus kita paksakan agar menjadi kehidupan atau kegiatan yang rutinitas yang kita lakukan. Kalau nanti kita sudah membiasakan kehidupan seperti itu, maka insya Allah kita akan melaksanakannya dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti anak kecil, mungkin waktu awal-awalnya dia puasa itu tersiksa. Kenapa? Karena dalam keadaan kondisi lapar, dia menahan, gak makan, gak minum. Tapi akhirnya menjadi kenikmatan yang sangat luar biasa kalau dia sudah mengetahui hikmah manfaat daripada ibadah puasa. Begitu juga dengan sholat. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita, membiasakan. Karena dia masih kecil, mungkin dia sholat maghrib, isya, subuhnya enggak. Tapi sedikit demi sedikit kita kenalkan dengan ibadah sholat. Sedikit demi sedikit kita biasakan dia untuk melaksanakan ibadah sholat. Nanti di saat dia sudah balik, dia sudah siap untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Dan orang yang termasuk mendustakan agama adalah orang yang berbuat riya ketika dia ibadah. Ketika sholat di masjid dia menjadi imam, bacaannya panjang. Ketika di rumah bacaannya pendek. Ketika di sholat di masjid dia menjadi imam, gaya-gayanya gaya orang-orang imam Mekah, imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tapi ketika dia di rumah bacanya buru-buru, nggak ada gerakan tumak ninanya dan lain sebagainya. Ini adalah orang yang ingin dipuji oleh orang lain. Makanya kita berusaha jangan sampai kita termasuk kategori orang yang riya ketika dia berbuat kebaikan. Bagaimana kalau misalnya akhirnya dia berubah, saya mau nyantunin anak yatim, cuman saya takut riya, nggak jadi dah. Wah itu malah jadi nggak benar. Riya itu adanya di hati kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perbuatan itu kita biasakan, kita paksakan, nanti riya itu akan hilang dengan sendirinya. Jangan sampai kita dibujuk, dirayu oleh setan ketika kita ingin berbuat kebaikan, memberikan sedekah, mengimpakkan harta kita khawatir jadi riya, hanya kita nggak nyumbang, itu malah lebih berbahaya. Yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Banyak barang-barang kita yang mungkin nggak dipakai di rumah kita. Kalau itu masih layak dipakai, berikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Pakaian-pakaian kita setiap bulan mungkin kita beli pakaian sampai 5 setel. Kemudian sudah menumpuk di lemari, pakaian kita sampai nggak muat. Akhirnya kita tidak pakai, tapi juga kita tidak berikan kepada orang lain. Mungkin bagi kita sudah tidak layak, tapi bagi orang-orang
yang tidak mampu, orang-orang yang tidak punya, itu merupakan satu buah kebahagiaan baginya ketika dia mendapatkan barang, pakaian yang begitu bagusnya menurut dia. Dan jangan sampai kita memberikan barang yang sudah tidak layak. Itu artinya kita melakukan hal yang salah, dalam artian kita selalu meremehkan orang lain, padahal itu pakaian sudah kumal, udah jelek, kemudian seharusnya buat toko tapi kita buat orang. Itu jangan, itu menyakitkan hati dan perasaannya. Maka ketika kita akan memberikan barang, berikanlah barang yang baik, barang yang masih layak, barang yang masih bagus. Bahkan lebih bagus lagi, kita beli yang banyak, pakaian yang baru, celana baru dan lain sebagainya, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada para hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.